Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun berada. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kita. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang kita akan ambil dari Mazmur 90 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebelum kita merenungkannya, mendiskusikannya di dalam hati kita, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat dan pencerahan dari Allah kita. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan kembali firman-Mu, merenungkannya, dan kami berjuang untuk menerapkannya. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan dan hikmat dari Tuhan Yesus menyertai pemberitaan firman ini. Sertai dan pimpin hamba-Mu, sehingga setiap perkataannya berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur karena Alkitab mengajarkan kita tentang waktu. Tentu berbeda dengan pengajaran yang dunia tawarkan. Dunia menawarkan waktu itu seperti siklus, atau waktu itu hanya dari satu titik ke titik berikutnya, sehingga ada pencapaian dari awal sampai akhir. Namun kita mengetahui bahwa waktu itu adalah ciptaan Allah. Ruang adalah waktu dan waktu adalah ruang. Ada awal pertama, waktu itu ada. Tuhanlah yang menciptakannya. Dan kita ada di dalam ruang waktu itu. Allah sendiri adalah Allah yang kekal, yang tidak dibatasi waktu, yang tidak bisa dikurung atau dikendalikan oleh waktu, tetapi Allah adalah Allah yang memulai segala sesuatu, yang memimpin sejarah alam semesta, bumi, manusia, bahkan setiap orang. Dan di dalam permulaan perjalanan manusia di bumi ini, Allah memberikan pengertian tentang waktu. Kita tahu dan kita menyadari bahwa setiap orang, setiap kita ada waktunya dilahirkan, ada waktunya meninggalkan bumi ini, meninggalkan tubuh yang fana ini. Dalam perjalanan waktu itu, kita tahu bahwa ada yang kita akan capai, yang sudah disiapkan Tuhan, waktu yang selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Nabi Musa memberikan kepada kita sebuah perenungan yang mendalam. Di ayat 12 dinyatakan satu kalimat yang begitu mendalam, mendasar mengenai waktu. Dituliskan di sini, ajarlah kami. Kita perlu didikan dari Tuhan untuk mengetahui waktu itu seperti apa esensinya, dan bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada, menggunakan segala fasilitas dan segala kemampuan yang Tuhan karuniakan untuk kita gunakan pada waktu-waktu yang sudah tersedia dari awal kita ada sampai kita nantinya meninggalkan tubuh ini dan dibangkitkan pada hari kedatangan Kristus yang kedua dan menikmati hidup selamanya di bumi yang baru. Nabi Musa memberikan kepada kita untuk kita belajar menghitung hari-hari. Belajar menghitung setiap harinya apa yang kita sudah kerjakan, apa yang sudah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Menghitung itu bukan harus mengurangi atau menambah atau mengalihkan, tetapi juga membagi. Menghitung bisa 2 kali lipat atau bisa memberikan kepada kita dorongan untuk setiap tarikan napas
kita mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk menghitung suatu tanggung jawab yang tidak mudah. Karena menghitung itu berarti menuju ke suatu hal yang akan kita raih. Kita bukan menghitung untuk merugikan diri atau merugikan di orang lain atau sesama kita. Kita menghitung hari-hari sedemikian rupa. Dalam hal ini, Nabi Musa menyadari akan apa yang dialaminya. 40 tahun ia ada di istana Firaun. 40 tahun ia berada di padang belantara bersama dengan Yitro, seorang imam dari Midian. Dan 40 tahun ia memimpin orang Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Ada 3 fase di dalam kehidupan Nabi Musa. Dan setiap fase dalam kehidupan Nabi Musa makin lama makin sadar bahwa ia memerlukan Tuhan. Di fase pertama, di istana Firaun, ia begitu memiliki banyak kelimpahan. Kelimpahan ilmu pengetahuan, kelimpahan posisi, kekuatan, kelimpahan harta benda, jabatan, dan segala sesuatu. Tetapi hatinya tetap kosong. Jiwanya tetap tidak terisi oleh materi, jabatan, apapun yang dia miliki, yang waktu itu ia bisa dapatkan. Pada fase kedua, ia menyadari bahwa ternyata hidup itu tidak seperti yang dibayangkan hanya di istana. Ada hidup yang sangat sederhana, yang dilalui banyak orang, yang berjuang, berlelah-lelah, menemukan dan mendapatkan nafkahnya, mengerjakan segala sesuatu, mengelola bumi. Bahkan kalau di padang belantara kita mengetahui bahwa begitu banyak bahaya, kesulitan untuk mendapatkan sesuatu, untuk menjaga ternak, untuk memelihara kesehatan tubuh. Di fase ketiga, Nabi Musa menyadari dan memahami betul apa artinya tuntunan Tuhan. Bukan di istana, bukan di padang belantara, tapi di padang gurun. Tidak ada air, tidak ada makanan, panas, dingin, dan banyak kerumunan manusia yang memerlukan pertolongan. Di fase ketiga inilah Nabi Musa menyadari betapa penting dan perlunya pertolongan dan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan murka karena kejahatan bangsa Israel, ingin meninggalkan dan menyingkirkan bangsa itu karena kejahatannya, dan tidak mau menyertai lagi umat itu, Nabi Musa berdoa dan meminta kepada Tuhan Allah untuk mereka selalu disertai olehnya. Musa bahkan berkata, kalau tidak engkau sertai ya Tuhan, saya tidak akan berangkat, umatmu, bangsamu tidak akan berangkat dari tempat ini untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di fase ketiga inilah hal yang perlu kita renungkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Seperti yang saya sudah beritahukan kepada kita, dan kita dapat membacanya di dalam Alkitab, bahwa di padang gurun adalah padang gurun kehidupan kita. Tidak ada air yang memuaskan dahaga kita. Tidak ada makanan yang dapat mengenyangkan tubuh kita. Tidak ada pakaian yang dapat menahan panasnya matahari dan dinginnya di malam hari. Hanya ada satu, yaitu penyertaan Tuhan. Kesulitan demi kesulitan, persinggahan demi persinggahan yang harus dilewati bangsa Israel, itu merupakan didikan dari Tuhan Allah untuk kita bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak mudah memang.
Seringkali kita bersungut-sungut di tengah-tengah kesulitan itu. Bahkan kita putus asa, frustasi, tak berdaya. Tapi lihatlah tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu menopang umat-Nya. Menyediakan mana di pagi hari, memberikan air dari batu, memberikan perlindungan dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Terlebih lagi tetap diberikan karunia anak keselamatan dari bahaya begitu besar di padang gurun. Bagaimana dengan kita di tengah-tengah dunia yang saat ini bergejolak perang, pandemi yang belum berakhir, kesulitan sosial ekonomi? Apakah kita masih tetap bersandar setia kepada Tuhan Allah? Nabi Musa menjelaskan kepada kita, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana berarti mencintai kebenaran, mencintai keadilan, mencintai kasih. Bagaimana hati kita diisi dengan bijaksana Tuhan? Ini tidak mudah, proses yang mendalam dan mendasar dalam hidup kita. Beroleh hati yang bijaksana, mengelola kehidupan ini yang begitu tidak mudah. Apa itu kesuksesan? Apakah artinya kita mendapatkan harta, takhta, dan mendapatkan posisi apapun yang terbaik yang menurut kita? Apa itu kesuksesan? Beberapa ahli filsuf mengatakan sukses itu berarti kita mau dididik, mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengerti realitas yang sesungguhnya dan bagaimana kita merespon realitas dengan sikap etika yang kudus, yang berkarakter. Itulah hidup yang bijaksana. Bukan berapa banyak yang kita miliki dan berapa banyak yang kita capai, tapi berapa banyak yang kita sudah gunakan dan manfaatkan di tiap harinya bagi kemuliaan Tuhan, bagi kepentingan sesama, membangun orang lain. Nah, itulah orang-orang yang bijaksana. Karena pada waktunya kita akhirnya kembali meninggalkan tubuh yang fana ini dan meninggalkan semua yang kita raih dan capai. Kita tidak membawa apapun kepada Tuhan, kecuali Tuhan yang membawa kita kepadanya. Seperti Tuhan yang menurunkan dan memberikan kepada kita hidup di awal, demikian juga nantinya kita diberikan hidup dan kehidupan di langit dan bumi yang baru. Ajar kami supaya hati kami bijaksana, bijaksana untuk mencermati kehidupan ini dengan benar, dengan baik. Berorientasi hanya bagi kemuliaan Tuhan. Bukan hanya hidup di sini saja, tetapi hidup di sana. Memperlengkapi dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kehidupan di bumi yang baru. Kita tidak pesimis, tetapi juga kita tidak optimis. Kita bijaksana melihat realita. Segala makhluk sama-sama mengeluh sampai pada waktunya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kita masih bersyukur karena masih ada kesempatan untuk menikmati waktu-waktu yang disediakan Tuhan. Seberapa banyak umur yang disediakan Tuhan untuk kita dapat lewati, sebesar itulah yang Tuhan inginkan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini menolong Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada untuk tetap bersemangat menjalani kehidupan dan hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengingatkan kami untuk kami terus mencari makna kehidupan kami. Kami hanya dapatkan itu di dalam Engkau, ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa tujuan hidup kami bukan hanya di sini untuk memuliakan-Mu, tapi juga di sana selama-lamanya memuliakan-Mu.
Bimbing dan arahkanlah hati kami untuk terus memanfaatkan semua fasilitas, kapasitas, kompetensi yang ada pada kami. Ajar kami Tuhan, bersyukur untuk semua hal itu. Dan ajar kami hanya memandang kepada Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah, Bapa kami. Terima kasih Bapa untuk ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Musa, dan kami dapat merenungkannya sampai saat ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami yang mendengarkan renungan ini, memimpin dan menyertai setiap kami, untuk kami tetap bersyukur dan terus mengisi hati kami dengan bijaksana-Mu dan memanfaatkan waktu-waktu yang ada bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.